Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Rahmat Putra. Saya dari Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya ingin memenuhi syarat sebagai tugas besar 1 mata kuliah UI UX. Di sini untuk soal yang pertama ini kita suruh mencari yang namanya jelaskan perbedaan dari UI UX dan berikan gambaran contoh penerapannya dalam kegiatan pengembangan sistem atau aplikasi best practice. Langsung aja kita ke slide-nya. Nah, perbedaan dari UI UX itu pertama itu ada dari tujuannya. Untuk si user interface itu membuat tampilan produknya lebih menarik, sedangkan kalau si user experience itu memberikan kenyamanan saat memakai si produk. Lalu pada perbedaan di berfokus pada tampilan yang bagus, sedangkan si UX itu berfokus pada kenyamanannya si pengguna atau user. Lalu ada perbedaannya di elemen. Kalau untuk di UI itu animasi, topografi, warna, video, buttons, dan lain-lain. Lalu kalau di UX itu ada usability, navigasi, struktur desain, fitur-fitur, interaksi, desain, dan lain-lain. Lalu ada di based on, dia itu di user interface itu ada desain berdasarkan riset desain dan konsep produk. Lalu di UX itu desain berdasarkan riset pengguna. Lalu di toolsnya itu perbedaannya spesifikasi utama desain grafis seperti Flinto, Printplay, Frames, X, Adobe Illustrator. Lalu spesifikasi utama di UX itu prototyping seperti Sketch, InVision, Figma, Adobe XD atau Axure. Lalu di pre-buildingnya itu ada berupa mockup. Lalu kalau di user experience itu dia berupa wireframes dan prototype. Lalu di perbedaan yang terakhir itu yang skill yang dibutuhkan. Kalau di UI itu desain grafis, lalu ada creative thinking, lalu ada convergent thinking, lalu ada design branding. Lalu di UX itu ada riset, lalu ada critical thinking, lalu ada creative thinking, lalu ada analis, problem solving, dan wireframing. Oke, kita next. Lalu di contoh penerapannya dalam aplikasi itu saya ngambil sebuah aplikasi Gojek. Kalau untuk si user interface-nya itu salah satunya itu ada desain animasi yang menarik. Nah, konsep desain Gojek sangat friendly dan informal. Desain tersebut berhasil membuat pengguna merasa lebih dekat dan relate dengan layanan yang tersedia dalam aplikasi. Lalu dari segi penggunaan ikonnya, aplikasi Gojek itu didesain dengan model icon yang untuk memudahkan pengguna menggunakan aplikasi. Jika ingin memesan GoRide, pengguna hanya tinggal klik icon motor. Lalu ingin memesan makanan atau minuman, tinggal klik icon sendok dan garpu. Lalu kalau untuk icon Gojek ini akan jadi lebih mudah dikenali oleh pengguna atau user. Nah, pengguna icon ini juga membuat pengguna mudah mengenali fitur-fitur dari Gojek. Nah, pengguna jadi lebih cepat menyelesaikan kebutuhannya. Dengan begitu, pengguna akan lebih puas menggunakan aplikasi Gojek. Lalu dari segi konsistensi desainnya, jika diperhatikan, desain tampilan setiap fitur tidak jauh berbeda. Misalnya, layout pada fitur GoRide, Gokar, dan Gosen. Tampilan layout ketiga layanan ini hampir sama. Yang membedakan itu hanyalah icon motor untuk pemesanan GoRide atau Gosen dan icon mobil untuk pesanan Gokar. Nah,
Desain yang konsisten membuat pengguna jadi lebih familiar dengan setiap fitur. Pengguna pun jadi lebih mudah dan cepat dalam memenuhi kebutuhannya. Kita next. Nah, ini dia tampilan gambarnya. Kalau si desain animasinya menarik, lalu ada pengguna icon. Di situ ada icon GoRide, GoCar, GoFood, GoBluebird, GoSend, GoPulsa, GoPoints, dan lain sebagainya. Lalu ada konsistensi desain. Nah, next kita masuk ke UX, user experience. Kalau di UX ini fitur yang tersedia sangat useful. Gojek menyediakan banyak fitur yang menjadi favorit para penggunanya, seperti GoRed atau untuk ojek motor, GoCar untuk taksi mobil, dan GoFood pesan antar makanan. Terbukti Gojek itu telah diunduh sebanyak kurang lebih 140 juta kali dan memiliki 2 juta mitra pengemudi. Lalu di sini dari segi alur penggunaannya sangat mudah. Dari segi kenyamanan pengguna, Gojek menampilkan flow fitur yang mudah digunakan secara natural. Alur pemesanannya pun mudah dilakukan. Misalnya si pengguna ini mau memesan GoRide, pengguna cukup klik icon si motor itu. Selanjutnya pengguna hanya perlu mengisi lokasi tujuan di kolom pencarian dan lokasi penjemputan, dan secara otomatis akan muncul hasil rencana perjalanan Anda lengkap dengan biaya pemesanannya. Kemudahan ini membuat pengguna dapat memesan GoRide tanpa effort yang berlebihan. Terlebih terdapat fitur tombol dan copywriting di setiap langkahnya untuk mengiringi alur pemesanannya. Lalu next kita masuk ke soal nomor 2. Nomor 2 itu soalnya sebagai user research diharapkan mampu membuat perencanaan dalam merancang si UI UX. Tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan rancangan UI UX yang sesuai dengan harapan pengguna? Kita masuk ke slide. Yang pertama itu ada wawancara. Nah, wawancara ini adalah salah satu metode yang paling umum dilakukan oleh si UX research dengan para pengguna. Nah, wawancara pun juga dibagi. Yang pertama itu ada wawancara terarah. Jenis wawancara ini paling umum dengan penelitian langsung mengajukan pertanyaan yang spesifik dan terarah. Lalu ada wawancara tanpa arahan. Nah, jenis wawancara ini digunakan jika penelitian ingin lebih menyentuh pengguna. Biasanya wawancara akan dimulai dengan pertanyaan seputar keseharian pengguna. Di sini penelitian juga akan cukup sering mendengarkan kisah dari para pengguna. Ibaratnya ini tuh lebih dekat dengan si penggunanya gitu loh. Lalu ada wawancara etnografi. Nah, dalam jenis wawancara ini penelitian akan langsung melakukan wawancara ke rumah atau tempat bekerja dari pengguna. Lewat jenis wawancara ini penelitian akan lebih memahami seperti apa kebiasaan dan kehidupan si penggunanya. Lalu next kita ada survei dan kuesioner. Nah, salah satu bentuk penelitian yang cukup sering digunakan, apalagi jika pengguna yang ingin dilakukan survei cukup besar, maka survei dan kuesioner ini akan lebih efektif. Penelitian tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk langsung bertemu dan bertanya kepada pengguna, dan hanya perlu mengirim survei lewat email atau bahkan Google Documents atau sekarang melalui WhatsApp juga udah bisa. Nah, lalu selanjutnya ini ada tes A or B. Nah, tes A or B ini juga cukup sering digunakan dan menggunakannya juga sangat mudah. Tes A or B ini biasanya digunakan untuk mengetahui dua hal yang ingin dipilih.
untuk mengembangkan produk. Nah, biasanya pengguna akan diberikan dua pilihan dan disuruh memilih salah satunya saja. Pilihan tersebut biasanya dari desain yang berbeda, jenis font atau si jenis konten dan lain sebagainya. Nah, langsung kita masuk ke pertanyaan ketiga. Di sini apa yang dimaksud dengan wireframe? Lalu mengapa wireframe ini diperlukan dalam melakukan pengujian usability? Nah, kalau kita lihat di sini, wireframe ini sebuah kerangka untuk menata suatu item di halaman website atau si aplikasi. Pembuatan wireframe ini biasanya dilakukan sebelum pembuatan produk tersebut dilakukan. Nah, item yang berkaitan itu seperti teks, gambar, layouting, dan sebagainya. Nah, wireframe ini biasanya ditugaskan kepada ahlinya yang biasa kita sebut itu atau biasa kita kenal itu sebagai UI UX designer. Untuk melakukannya, seorang UI UX designer ini menggunakan kertas coretan atau software khusus untuk wireframing. Nah, hanya menampilkan lembaran yang terdiri dari kotak-kotak dan garis untuk mengatur tata letak berbagai elemen pada website atau si aplikasi. Nah, mengapa sih wireframe ini diperlukan dalam melakukan pengujian usability? Nah, yang pertama ini ada usability di testing, merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah si user dapat mudah menggunakan aplikasi, seberapa efisien dan efektif sebuah aplikasi dapat membantu user mencapai tujuannya, dan apakah user puas dengan aplikasi yang digunakan. Nah, lalu ada usability testing. Nah, perlu dilakukan untuk mengetahui lebih dulu kemungkinan kendala pengguna aplikasi yang akan dihadapi oleh pengguna. Nah, perlu selalu diingat, kita belum tentu pengguna dari aplikasi yang dibuat, jadi perlu dilakukan namanya itu uji coba terlebih dahulu pada si user yang sesungguhnya untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Nah, lalu tim desain dan pengembang aplikasi dapat mengetahui isu-isu yang kemungkinan akan timbul pada saat pengguna aplikasi tersebut dan dapat segera memperbaikinya. Lalu kita masuk pada soal nomor 4. Di sini itu soalnya jelaskan cara kerja A or B testing dan mengapa A or B testing perlu dilakukan. Nah, yang pertama ini cara kerjanya itu ada identifikasi tujuan, yaitu langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan eksperimen. Apakah Anda ingin meningkatkan tingkat konversi, misalnya tingkat klik pada tautan atau penjualan, tingkat interaksi, waktu yang dihabiskan di situs, atau parameter lainnya. Nah, lalu ada pemilihan model variabel. Nah, Anda kemudian memilih variabel yang akan diuji. Ini bisa menjadi elemen seperti judul, gambar, tata letak, teks, warna tombol, atau fitur lainnya. Nah, pembagian pengunjung. Nah, lalu yang ketiga itu ada pembagian pengunjung. Pengunjung itu atau pemakai itu aplikasi atau situs web dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok si A dan kelompok si B. Nah, secara acak kelompok A akan melihat versi asli atau kontrol, sedangkan kelompok si B itu akan melihat versi yang telah diubah atau biasa disebut variasi. Nah, lalu ada pelaksanaan ujian. Pada cara kerja ini, variasi yang telah dibuat versi si B kemudian diterapkan pada kelompok si B, sementara kelompok A melihat versi asli. Nah, pengguna di kedua kelompok akan mengalami versi yang berbeda. Lalu selanjutnya itu pengumpulan data. Selama periode tertentu, data tentang perilaku pengguna dalam kedua kelompok akan dikumpulkan. Ini mencakup tingkat konversi, waktu yang dihabiskan di situs, atau tingkat interaksi dan lain sebagainya. Lalu kemudian itu ada yang namanya analis hasil. Nah, hasil data dari kedua kelompok itu akan dianalisis dulu
Tujuan utama adalah untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara versi A dan B dalam mencapai tujuan eksperimen. Lalu yang terakhir itu ada keputusan dan implementasi. Berdasarkan hasil analis, Anda membuat keputusan nih tentang versi yang lebih efektif yang mana. Jika si B terbukti lebih baik, Anda dapat mengimplementasikannya secara permanen. Gitu. Nah, lalu di sini kita alasannya mengapa sih A or B itu testing perlu dilakukan gitu. Alasannya itu yang pertama itu dari segi optimasi. A or B testing ini memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan elemen-elemen produk atau situs web Anda untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, dapat membantu meningkatkan konversi, retensi pengguna, dan pencapaian tujuan bisnis lainnya. Lalu ada berdasarkan datanya itu A or B testing itu didasarkan pada data nyata dan perilaku pengguna, bukan pada spekulasi atau tebakan. Ini membuat keputusan bisnis itu lebih terinformasi. Nah, kemudian itu mengurangi risiko. Nah, dengan mencoba perubahan pada sebagian kecil pengguna terlebih dahulu, Anda mengurangi risiko memperkenalkan perubahan besar yang mungkin tidak efektif atau dapat merugikan. Lalu ada peningkatan berkelanjutan. A or B testing ini adalah alat yang memungkinkan Anda terus-menerus meningkatkan pengalaman pengguna dan hasil bisnisnya. Dengan melakukan serangkaian eksperimen, Anda dapat mencapai perbaikan berkelanjutan. Lalu di sini ada pemahaman pengguna. Nah, A or B testing ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang preferensi dan perilaku pengguna. Nah, membantu Anda memahami apa yang benar-benar penting bagi mereka. Lalu selanjutnya itu dalam pengambilan keputusan yang terinformasi. A or B testing ini memungkinkan Anda membuat keputusan berdasarkan bukti dan data, bukan pada tebakan. Nah, ini mengarahkan pada kebijakan dan perubahan yang lebih baik dan lebih efektif. Oke, kita next di soal berikutnya. Nah, di soal terakhir ini, salah satu langkah pertama dalam usability testing itu membuat perencanaan pengujian atau disebut test plan. Nah, di mana tujuan dari pembuatan test plan ini adalah untuk mendokumentasikan apa yang akan dilakukan. Nah, elemen apa saja yang harus ada dalam perencanaan sebuah pengujian kebergunaan aplikasi atau sistem. Nah, kita lihat di sini. Elemennya itu yang pertama itu lingkup. Nah, tunjukkan apa yang Anda uji. Berikan nama situs web, aplikasi web, atau produk lainnya. Tentukan berapa banyak produk yang akan dicakup oleh penguji. Misalnya, prototipe pada tanggal tertentu, navigasi dan konten. Nah, lalu di sini ada tujuan, identifikasi masalah, pertanyaan, dan tujuan untuk teks ini. Ini bisa sangat luas. Misalnya nih, bisakah pengguna menavigasi ke informasi penting dari halaman utama prototipe? Mereka bisa sangat spesifik. Lalu yang ketiga itu jadwal dan lokasi. Tunjukkan kapan dan di mana Anda akan melakukan tes. Jika Anda memiliki jadwal yang ditetapkan, Anda mungkin ingin lebih spesifik tentang berapa banyak sesi yang akan Anda selenggarakan dalam sehari dan kapan tepatnya sesi ini akan berlangsung. Nah, lalu ada sesi. Anda ingin menggambarkan nih sesi. Panjang sesi biasanya 1 jam atau hingga 90 menit. Nah, saat menjadwalkan peserta, ingatlah untuk meninggalkan waktu biasanya 30 menit di antara sesi untuk mengatur ulang lingkungan, untuk meninjau sesi secara singkat dengan pengamat, dan untuk memungkinkan bantal untuk sesi yang mungkin berakhir sedikit terlambat atau peserta yang mungkin datang sedikit terlambat. Lalu di sini ada peralatan.
Nah, tunjukkan jenis peralatan yang akan Anda gunakan dalam pengujian, yaitu desktop, laptop, ponsel, atau smartphone. Jika relevan, sertakan informasi tentang ukuran dan resolusi monitor, sistem operasi browser, dan lain sebagainya. Nah, juga tunjukkan jika Anda berencana merekam audio sesi pengujian atau menggunakan pengujian usability khusus dan atau alat aksesibilitas. Oke. Lanjut di sini peserta nih. Tunjukkanlah jumlah dan jenis peserta yang akan diuji, yang akan Anda rekrut. Nah, jelaskan bagaimana peserta ini direkrut atau akan dipertimbangkan, termasuk screener sebagai bagian dari lampiran. Lalu ada skenario. Tunjukkan jumlah dan jenis tugas yang termasuk dalam pengujian. Biasanya itu selama 60 menit. Lalu di sini ada metrik subjektif. Sertakan pertanyaan yang akan Anda tanyakan kepada peserta sebelum sesi. Lalu ada metrik kuantitatif. Nah, tunjukkan data kuantitatif yang akan Anda ukur dalam pengujian Anda. Lalu yang terakhir ada peran. Sertakan daftar staf yang akan berpartisipasi dalam pengujian usability dan peran apa yang akan dimainkan masing-masing. Nah, usability spesialis ini atau UX research ini harus menjadi fasilitator sesi gitu. Tim usability ini juga dapat memberikan notulen atau dokumen utama. Nah, si anggota tim lain ini harus diharapkan untuk berpartisipasi sebagai pengamat dan mungkin sebagai pengambil catatan. Oke. Nah, dari 5 pertanyaan ini sudah cukup presentasi saya. Semoga dengan presentasi ini tugas besar 1 saya bisa diterima oleh dosen pengampu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.